Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamati ad-din. Rabbi ihtim lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man naqasa malu bi sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma batikna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita telah sama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan taufik, inayah, hidayah dan keberkahan buat kita semua agar hidup kita senantiasa berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita sibukkan dengan amal-amal kebaikan, insyaallah hidup kita selalu terpelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala hadirkan keistimewaan di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah At-Taubah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di bulan Zulqa'dah bagaimana saudara-saudara kita umat Islam di penjuru dunia memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka adalah tamu-tamu Allah yang istimewa. Mereka hadir di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, lalu wukuf di Arafah, mabit bermalam di Muzdalifah, lalu melempar jumratul ula wusta Aqabah, melaksanakan tawaf ifadah, lalu kembali lagi sa'i, lalu tahallul. Itulah rangkaian ibadah haji. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji, tuba liman tabahaja, berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi tamu Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang tahun ini ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur, mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semuanya, terus-menerus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Ya Allah, mudahkan diriku untuk bisa ziarah kedua kota yang istimewa, Mekah dan Madinah. Orang yang sudah ibadah haji, maka tidak ada jaminan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampaikan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, ke kuburan Nabi Muhammad di Madinah, wajabat lahu syafaati, maka Rasulullah akan memberikan pertolongan kelak nanti di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah istimewanya di bulan Zulqa'dah saudara kita berangkat menuju. Keistimewaan di bulan Zulhijjah di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam dengan Siti Hawa, terjadi di bulan Zulhijjah. Dikabulnya doa Nabi Zakaria di bulan Zulhijjah. Dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam di bulan Zulhijjah. Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam ketika dihanyutkan oleh ibundanya Yukabat bin Lawa, lalu diketemukan oleh Asiyah istri Fir'aun, dan dibesarkan Nabi Musa alaihissalam dan dipilih Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang rahimakumullah, peristiwa itu terjadi di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk merenovasi Ka'bah yang saat itu ketika banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah mengalami kerusakan. Lalu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, terjadi di bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan yang sangat luar biasa peristiwa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi Ibrahim pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10, setelah kita menunaikan salat sunnah Idul Adha, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat Allah begitu amat banyak. Kalau kita mengkalkulasi nikmat Allah, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat Id karena diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit, saudara,
Dia hanya berlinang air mata, meminta kesembuhan kepada Allah. Isfi ya Allah, sembuhkan ya Allah, obati aku ya Allah. Mereka tidak menikmati sholat Idul Adha. Ternyata alhamdulillah kita subhanallah bisa menikmati sholat Idul Adha, bisa menikmati takbir, bisa menikmati tahlil, bisa menikmati tahmid, kalimat yang istimewa yang kita kumandangkan, yang kita ucapkan di bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang membaca kalimat ini dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca kalimat ini dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya pahala, dihapusnya segala kesalahan dan dosa. Dan orang yang membaca kalimat thayyibah tadi lalu disertai dengan bermunajat di malam takbir, malam yang mustajab apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu cintanya Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala, setiap di bulan Zulhijjah beliau berkurban bukan hanya 1, bukan hanya 10 ekor, tapi 100 ekor unta, 300 ekor kambing. Dalam suatu riwayat yang lain, Nabi Ibrahim pernah hadiri mengundang semua orang berkumpul untuk menikmati berbagai rezeki dengannya. Nabi Ibrahim AS pernah memotong kambing sebanyak 1000, lalu 300 sapi, 100 ekor unta. Itu ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Nabi Ibrahim setiap tahun melakukannya, tidak pernah habis hartanya, bahkan bertambah. Ini adalah pelajaran buat kita hadirin. Hidup ini sesaat. Jangan sayang dengan apa yang kita punya. Rumah kita tidak akan kita bawa, kendaraan tidak akan kita bawa, harta benda yang kita belain, sampai kadang lupa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, sama kita diurusi dengan orang yang mohon maaf tidak punya harta benda. Dia dimandikan, dikafani dengan kain kafan yang sama, ukurannya sama, dimasukkan ke liang lahat dengan ukuran yang sama. Harta bendanya ditinggal, apa yang dibawa? Illa amalin shalih. Kalau kita semasa hidupnya melakukan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika hadirin jamaah rahimakumullah, saking begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau pernah bernazar, jangankan harta bendaku ya Allah, kalau seandainya Engkau karuniai aku anak, maka aku pun rela berkorban untuk mendekatkan diriku di hadapan-Mu ya Allah, sekalipun putra saya. Pernah bernazar demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Berjalannya waktu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim lama, tidak diberikan keturunan. Ternyata atas izin Allah, ketika Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar dikaruniakan putra yang bernama Ismail. Genap usia 7 tahun, Nabi Ismail sedang asik-asiknya bermain, sedang lucu-lucunya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya, maka ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Apa yang kau pernah ucapkan kepadaku, jangankan harta, anak sekalipun kau serahkan untuk. Maka hadirin yang rahimakumullah, bangunlah Nabi Ibrahim AS di malam tarwiyah. Di malam kedua juga mimpinya sama. Allah mengingatkan nazarnya Nabi Ibrahim. Maka yang rahimakumullah, sampai malam ke-10 malam tengah, sama mimpinya berturut-turut. Maka ayah yang bijak
karena ingin memenuhi nazarnya untuk menyembelih daripada putranya. Diajak komunikasi ya bunga. Ini arafil mana anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi 3 kali berturut-turut Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abadi matuk sampai diberi insyaallah sabir. Lakukan wahai ayahku kalau memang itu perintah Allah. Mudah-mudahan kau dapati aku dalam keadaan sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Persis tanggal 10 Zulhijjah, dibawanya Nabi Ismail alaihissalam ke gurun pasir yang luas. Diajaknya ibunda tercinta Siti Hajar untuk menyaksikan putranya akan disembelih oleh ayahnya. Dibaringkannya Ismail lalu Ibrahim mengambil itu pisau yang begitu tajam, ditutupnya itu wajah Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi hadirin? Ketika pisau sudah ditempelkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, iblis menggoda Siti Hajar. Ya Hajar, jangan kau relakan putramu disembelih. Dia perjalanannya masih panjang. Gagalkan niat ayahnya, gagalkan niat suaminya. Apa yang terjadi? Hajar orang yang cinta kepada Allah. Setiap perintah Allah pasti ada hikmah, ada sesuatu yang sangat baik buat hambanya. Maka langsung Siti Hajar mengambil batu dan dilemparkannya batu itu ke mukanya iblis laknatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Gagal iblis menggoda Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim pun digoda. Jangan Ibrahim, urungkan niatmu, jangan sembelih anakmu. Dan Ibrahim pun mengambil batu dan dilemparkannya ke mukanya. Yang terakhir Ismail pun digoda, jangan wahai anak kecil, perjalananmu masih panjang. Gagalkan niatnya, tolak kemauan ayahnya. Maka Ismail anak yang soleh, dia tidak mengikuti ajakan syaitan, tapi lebih memilih ajakan orang tuanya karena bakti taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun mengambil batu dan dilemparkan ke muka iblis laknatullah alaihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap keyakinannya, komitmen atas niatnya. Lalu ketika Ibrahim menempelkan itu pisaunya ke leher daripada Nabi Ismail, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala begitu kagum atas kesabaran dan ketawakalan yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, ya Jibril, turun Jibril, gantikan Ismail dengan seekor kibas, ambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambilnya itu seekor kambing, seekor domba, seekor kibas. Karena kagumnya malaikat Jibril alaihissalam terhadap Nabi Ibrahim dengan ketabahan yang luar biasa. Nah, malaikat Jibril pun mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disambut pula oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata hadirin yang rahimakumullah, berkat kesabaran keluarga yang saleh, yang saleh, ternyata alhamdulillah digantinya Nabi Ismail dengan seekor kibas. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempurna seseorang menyatakan cintanya kepada Allah sebelum kita membuktikan dengan 3 hal. Yang pertama bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan 3 bukti cintanya kepada Allah, bukan hanya sekadar ucapan, tapi harus diyakini bahwa tidak ada kecintaan yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagaimana kita senantiasa bukti cintanya kepada Allah, bukan hanya dirinya, tapi harta benda yang mau ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi dengan fakir miskin, anak-anak yatim, itulah yang menjadikan wasilah hidup kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan buat kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadza al-karim wa ila batul khulafa rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu wa sahabati ajmain. Wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwal wal akhir. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah di dalam kesolehan, dalam ketaatan ya Allah. Berkahi kesehatan lahir batin kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak saleh-salehah ya Allah. Berkahi lingkungan kami ya Allah. Berkahi negeri kami. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa ardhun. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang sayang kepada kami rakyatnya ya Allah. Ya Allah, izinkan kami sebelum menghadap nanti ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.